Grup WA rahasia di balik aliran 19M ke keluarga Bupati Pekalongan, dinamai belanja RSUD. Gurita pengaruh keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafi, kini berada dalam bidikan tajam penyidik KPK. Bukan sekadar suap biasa, temuan aliran dana 19 miliar rupiah dari PT Raja Nusantara Berjaya, RNB, mengungkap tabir bagaimana proyek-proyek strategis di lingkungan Pemkab Pekalongan diduga telah di-kaveling demi memperkaya dinasti politik tertentu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sepanjang tahun 2023 sampai 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar rupiah yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Dari uang tersebut, yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar rupiah. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai 19 miliar rupiah, sekitar 40% dari total transaksi, kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026. Asep mengatakan, pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh Fadia Arafi. Ia mengatakan, pengaturan dilakukan melalui komunikasi Wagrup bernama Belanja RSUD bersama para stafnya. Setiap pengambilan uang untuk Bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui Wagrup tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus dalam penerimaan lainnya, ujarnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Asep mengatakan, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia Arafi untuk 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK, tuturnya. Bupati Pekalongan, Fadia Arafi muncul mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, usai terjaring dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Semarang, Jawa Tengah. Sambil menutupi wajah dengan selendang, Fadia membantah dirinya terciduk OTT. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Rabu, 4 Maret 2026, siang, Fadia digiring tim KPK dari lantai 2 ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan. Saya tidak OTT. Saya tidak ada barang apapun yang diambil, kata Fadia, Rabu siang. Fadia mengaku ditangkap tim KPK di sebuah rumah saat ia sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ia kembali membantah terjaring dalam operasi senyap Komisi Anti Rasuah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah, jadi saya tidak ada OTT apapun barang serupiah pun. Demi Allah enggak ada, ujar dia. Dalam pertemuannya dengan Gubernur Jateng itu, keduanya tengah membahas soal izin tak bisa menghadiri acara program makan bergizi gratis, MBG. Enggak membahas izin bahwa sebab saya enggak bisa hadir acara MBG gitu, ujar dia. Fadia juga membantah bahwa perusahaannya ikut dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Enggak, saya tidak ikut. Itu bukan punya saya enggak pernah ikut. Itu perusahaan dari keluarga bukan saya, tutur Fadia. Fadia akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan terkait kasus dugaan korupsi yang dihadapinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.